Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Yulita Farhamania. Pada video saya kali ini, saya akan membahas mengenai bab 2 yang berjudul IP address dan subnetting. Di dalam bab 2 kali ini, kita akan membahas 9 materi. Kita mulai dari materi yang pertama, yaitu subnetting prefix. Oke, di sini kita akan membahas lebih detail mengenai IP address dan juga subnetting. Jadi, IP address dibagi menjadi dua ya teman-teman. Ada IP address versi 4 dan IP address versi 6. Nah, kita akan bahas terlebih dahulu yang versi 4 ya teman-teman. Jadi, IP versi 4 ini berjumlah 32 bit, lalu memiliki 4 oktet. Dan nilainya berkisar dari 0 sampai 255. Oke, misal di sini saya memiliki contoh IP 192.168.1.1. Nah, kalian bebas ya. Yang penting dari 0 sampai 255. Nah, penulisan IP address yang benar itu harus memakai prefix ya teman-teman, yaitu /24. Jadi /24 ini artinya total IP yang bisa dipakai. Nah, untuk mencari total IP yang bisa dipakai ini, kita akan belajar yang namanya subnetting. Pada subnetting, kita akan mencari total IP, subnet mask, IP network, IP broadcast, dan juga IP range. Untuk mencari total IP, rumusnya adalah 32 dikurangi prefix. Untuk 32 ini didapat dari 32 bit. Jadi, 32 dikurangi 24. Nah, 24 ini adalah prefixnya ya teman-teman. Jadi, hasilnya adalah 8. Lalu, masukkan 2 pangkat 8. Nah, 8 ini didapat dari 32 dikurangi 24. Dan hasil dari 2 pangkat 8 adalah 256. Nah, ini adalah total IP yang bisa digunakan /24. Kita lanjut pada materi yang kedua, yaitu subnetting soal 1. Oke, di sini kita akan membahas tentang subnet mask. Jadi, subnet mask itu sama seperti prefix ya teman-teman, yaitu mencari total IP yang bisa dipakai. Pada Cisco, kita konfigurasinya menggunakan subnet mask. Lalu, jika pada Winbox, kita menggunakan prefix. Dan jika di Windows, kita juga menggunakan subnet mask ya teman-teman. Untuk mencari subnet mask itu, rumusnya yaitu 256. Nah, 256 itu angka hasil dari 0 sampai 255. Kemudian 256 ini dikurangi 256, yaitu hasil dari 2 pangkat 8. Dan kemudian hasilnya 0 ya teman-teman. Nah, untuk penulisannya yaitu 255.255.255.0. Jadi, yang diganti angka yang ujung saja ya teman-teman. Lalu, untuk mencari IP network, itu IP awalnya. Jadi, IP networknya yaitu 0. Dan untuk IP broadcast adalah IP yang terakhir, yaitu 255. Lalu, di sini untuk mencari IP rank adalah setelah IP network dan IP broadcastnya, yaitu 1 sampai 254. Kita lanjut pada materi yang ketiga, yaitu subnetting soal 2. Oke, di sini kita akan membahas yang prefix /26 ya teman-teman. Di sini kita akan mencari total IP-nya, lalu subnet mask, kemudian IP network, IP broadcast, dan juga IP rank. Untuk mencari total IP, yaitu 32 dikurangi prefix. Jadi 32 dikurangi 26 sama dengan 6. Lalu pangkatkan, yaitu 2 pangkat 6 sama dengan 64. Lalu untuk mencari subnet masknya, kita masukkan 256 dikurangi 64 sama dengan 192. Lalu masukkan saja menjadi 255.255.255.192. Lalu untuk IP networknya itu adalah 0 ya teman-teman. Kemudian untuk IP broadcastnya adalah 64 dikurangi 1 sama dengan 63. Kemudian untuk mencari IP ranknya sama ya teman-teman. Jadi 1 sampai 62. Nah, jadi kalian harus ingat bahwa untuk IP network hasilnya pasti genap, dan untuk IP broadcast itu hasilnya pasti ganjil ya. Lalu ingat juga bahwa IP network dan IP broadcast itu tidak bisa dipakai.
Dan yang bisa dipakai itu yang IP rank. Kita lanjut pada materi yang keempat, yaitu subnetting soal 3. Oke, selanjutnya kita akan membahas yang prefix /27 ya teman-teman. Di sini kita tuliskan total IP, subnet mask, IP network, IP broadcast, dan juga IP rank. Untuk total IP-nya, 32 dikurangi 27 atau prefiksnya sama dengan 5. Kemudian kita pangkatkan 2 pangkat 5 sama dengan 32. Lalu untuk subnet masknya yaitu 256 dikurangi 32, yaitu sama dengan 224. Kita tuliskan saja 255.255.254. Nah, untuk IP networknya adalah 0, lalu untuk IP broadcastnya adalah 32 dikurangi 1, yaitu 31. Tetapi di sini untuk soalnya itu 50 ya teman-teman. Yang mana 50 itu tidak termasuk ke dalam IP network maupun IP broadcast. Jadi ada yang namanya blok subnet, yang artinya adalah lanjutannya. Di sini untuk blok subnet yang kedua adalah 32. Lalu untuk IP broadcastnya adalah 32 ditambah 32 sama dengan 64. Ya, 64 itu dikurangi 1. Hasil IP broadcastnya yaitu 63. Yang mana 50 ini sudah masuk ke dalam blok subnet yang kedua. Lalu misal di sini IP-nya yaitu 70. Maka kita cari blok subnet yang ketiga, yaitu 63 ditambah 1 yaitu 64. Lalu 64 itu ditambahkan 32 sama dengan 96. Kemudian 96 dikurangi 1 yang hasilnya adalah 95. Dan untuk 70 ini sudah masuk ke dalam blok subnet yang ketiga ya teman-teman. Lalu untuk IP rank-nya yaitu kita masukkan pada blok subnet yang ketiga, yaitu setelah IP network 65 sebelum IP broadcast yaitu 94. Perlu kalian ingat ya bahwa blok subnet pertama dan blok subnet kedua itu tidak bisa saling berkomunikasi karena mereka sudah berbeda blok subnet. Kita lanjut pada materi yang kelima, yaitu IP public dan IP private. Oke, di sini kita akan membahas IP public dan IP private. Oke, untuk IP public sendiri itu bisa diakses di mana saja. Contohnya, misal di sini kita mempunyai facebook.com, lalu misal IP-nya 10.10.10.10. Nah, ini bisa diakses di mana saja ya teman-teman, seperti kantor, rumah, kafe, dan lain-lain. Lalu untuk IP private itu dia tidak bisa diakses di mana saja. Misal, di sini kita punya IP 192.168.10.1. Nah, ini bisa diakses oleh satu device saja. Kita lanjut pada materi yang keenam, yaitu konsep switch dan router. Oke, jadi konsep switch itu menghubungkan device-device dalam satu blok subnet. Contohnya, misal kita memiliki PC1 yang terhubung ke switch, kemudian terhubung ke PC2. Lalu di bawah switch itu terhubung juga pada PC3 menggunakan kabel UTP atau STP. Oke, misal di sini pada PC1 dia memiliki IP 192.168.1.1, kemudian pada PC2 dia memiliki IP 192.168.1.2. Dan untuk prefiksnya misal 192.168.1.0/24 ya teman-teman, sama dengan 32. Jadi, IP yang bisa dipakai adalah 32 ya teman-teman. Oke, jadi ini termasuk ke dalam blok subnet yang sama, yang artinya mereka bisa saling terhubung atau berkomunikasi antar PC-nya. Sedangkan untuk konsep router, itu menghubungkan device-device dalam blok subnet yang berbeda. Jadi, di konsep router ini, bahwa di atas switch itu dia terhubung ke router. Lalu dari router dia akan terhubung ke PC4 yang memiliki IP berbeda, yaitu 192.168.1.70. Karena 70 ini sudah beda blok subnet ya teman-teman. Oke, jadi router itu bisa menghubungkan antara device yang berbeda. Nah, maka PC4 dengan PC2 itu akan bisa saling berkomunikasi. Kita masuk pada materi yang ketujuh, yaitu praktik switch bagian 1. Oke, di sini kita akan praktek konsep switch-nya. Di sini kita akan tambahkan topologinya dengan klik and device, kemudian kita tambahkan 2 PC. Oke, kemudian kita tambahkan satu switch ya teman-teman. Kalian bisa klik network device, kita pilih yang pertama ya. Jika sudah, kita konekkan menggunakan kabel UTP dari PC1 ke switch, kemudian dari PC2 ke switch.
Kemudian agar di sini kita tidak bingung, kita bisa ubah saja namanya menjadi PC1 dan PC2. Jika sudah, kita akan konfigurasikan IP address pada kedua PC ini. Caranya, kita klik 2 kali pada PC1, kita ke menu desktop, kemudian IP configuration. Lalu kita gunakan IP yang 10.10.10.70 ya, yang blok subnet pertama. Kita masukkan saja IP-nya yaitu 10.10.10.10, kemudian subnet masknya yaitu 255.255.255.224. Kemudian pada PC2-nya, kita ke desktop, kemudian IP configuration. Kita konfigurasikan pada blok subnet yang sama, yaitu pada IP-nya 10.10.10.11, kemudian subnet masknya sama ya teman-teman, yaitu 255.255.255.224. Oke, jadi nantinya kedua PC ini bisa saling berkomunikasi ya teman-teman. Di sini kita coba cek saja dengan cara masuk ke PC1, lalu ke menu desktop dan kita ke command prompt. Kemudian di sini kita coba ping ke IP PC2-nya yaitu 10.10.10.11. Oke, maka di sini sudah berhasil ya teman-teman. Untuk cara lainnya agar tahu kedua PC ini bisa saling berkomunikasi, di sini kita klik pada paket data, lalu kita kirimkan dari PC1 ke PC2-nya. Maka di bagian pojok kanan di bawah akan ada informasi statusnya ya. Di sini dia sudah successful atau berhasil ya. Kita masuk pada materi yang ke-8 yaitu praktek suite bagian kedua. Oke, di sini kita akan bikin lagi untuk ruangan yang kedua ya teman-teman. Ini kita klik pada end device, kemudian kita tambahkan 3 buah PC ya teman-teman. Kemudian pada network device kita akan masukkan suite. Lalu kita konekkan menggunakan kabel UTP ya teman-teman dari PC ke suite. Selanjutnya, kita akan konfigurasikan menggunakan blok subnet yang berbeda. Kita masuk pada PC3-nya, kemudian desktop, lalu IP configuration. Oke, di sini kita akan masukkan IP yaitu 10.10.10.34, lalu subnet masknya kita gunakan yang 224. Kemudian pada PC4-nya kita klik desktop, kemudian IP configuration, IP-nya kita masukkan 10.10.10.35. Subnet masknya sama ya teman-teman, kita gunakan yang 255.224. Yang terakhir pada PC5, kita klik desktop, kemudian IP configuration. IP-nya 10.10.10.35, subnet masknya yaitu 255.224. Oke, jika sudah, kita coba berkomunikasi terlebih dahulu antar PC-nya ya. Kita kirimkan paket datanya dari PC3 ke PC4. Oke, maka di sini successful ya teman-teman atau berhasil. Lalu kita kirimkan dari PC4 ke PC5, maka dia juga berhasil ya. Kemudian yang terakhir kita coba dari PC5 ke PC3-nya. Oke, maka di sini juga dia sudah berhasil. Kita lanjut pada materi yang terakhir yaitu praktek router. Di sini kita akan tambahkan satu buah router dengan klik menu network device, lalu routers kita pilih yang paling kanan ya teman-teman. Jika sudah, kita konekkan saja menggunakan kabel UTP ya. Oke, di sini kan saya tidak terdapat FA0 atau FA1. Nah, FA ini adalah interface ya. Oke, maka agar di sini terdapat interface-nya, kita ke menu option kemudian preference. Kemudian yang allow show port ini kita checklist saja ya. Oke, maka di sini sudah terdapat interface-nya ya. Oke, jadi interface yang terhubung pada switch adalah FA0/0 ya teman-teman. Oke, langsung saja kita konfigurasikan agar semua blok subnet yang berbeda ini bisa saling berkomunikasi dengan router. Caranya, kita masuk saja pada routernya, lalu kita masuk pada menu config, kita pilih yang fast Ethernet 0/0. Oke, di sini port statusnya kita on kan ya. Oke, maka di sini FA0/0-nya sudah berubah menjadi hijau, yang artinya dia menyala atau aktif ya teman-teman. Kemudian pada fast Ethernet 0/1 juga kita on kan. Lalu pada fast Ethernet 0/0, kemudian kita masukkan IP gateway FA0/0-nya, yaitu 10.10.10.1, kemudian subnet masknya kita gunakan yang 255.224. Kemudian pada fast Ethernet 0/1 kita masukkan IP gateway FA0/1-nya ya, yaitu 10.10.10.33. Subnet masknya sama ya, 255.224. Selanjutnya kita coba masuk ke PC1-nya, desktop IP configuration,
pada default gateway-nya kita masukkan yang FA0/0 ya teman-teman, yaitu 10.10.10.1. Kemudian pada PC 2 juga sama, kita masukkan default gateway-nya 10.10.10.1 juga. Kemudian kita pindah ke ruangan yang kedua. Kita masuk ke PC 3, desktop IP configuration, default gateway-nya kita masukkan yang FA0/1 ya teman-teman, yaitu 10.10.10.33. Oke, kita lakukan cara yang sama pada PC 4 dan PC 5-nya. Oke, jika sudah, kita coba kirim paket data untuk sesama blok subnet terlebih dahulu ya teman-teman. Dari PC 3 ke PC 4. Oke, di sini successful ya teman-teman. Lalu kita coba dari PC 4 ke PC 5, dia juga successful ya. Lalu jika dari PC 3 ke 5, maka dia juga successful ya. Dan jika kita kirim paket data dari PC 1 ke PC 2, dia successful ya. Selanjutnya, jika kita coba mengirimkan paket dari ruangan 1 ke ruangan kedua, kita coba kirim dari PC 2 ke PC 3. Oke, maka di sini berhasil ya. Lalu coba lagi dari PC 1 ke PC 5, maka di sini juga dia berhasil. Nah, kalau awalan masih tetap violet, kalian tunggu saja ya teman-teman atau ulangi lagi. Sekian pembahasan bab 2 dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai jumpa pada video saya selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.